nawaitu ta'allum wa ta'lim wa dhakra wa tadhkira wa nafa intifa' wal ifada wal istifada wa hatha ala tamassuki bi kitabillah bi sunnati rasulillah ibtigha'a wajhillah bi qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bau karir, anak ulangi yang semalam biar nanti orang ingat. Qala Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qala Sayyiduna Ali karramallahu wajha la aduwa a'da minal jahl. Halas. Berkata Al-Imam Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, yang Allah muliakan wajahnya. La aduwa, tidak ada musuh. A'da, yang lebih harus dimusuhi. Minal jahli, daripada kebodohan. Tadi kan ya. Qala berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini yang berkata Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Sahabat yang pertama kali beriman kepada Rasulullah. Ibnul Ka'bah wa Zamzam wa Safa, Asadul Badri wal Hunain, alladhi lam yakfir walau tarfat ain. Ibnul Ka'bah, putra yang lahir dalam Ka'bah. Khilaf ulama. Ada yang mengatakan benar beliau lahir dalam Ka'bah, ada yang mengatakan tidak. Jadi ulama berbeda pendapat. Manusia yang lahir dalam Ka'bah. Asadul Badri wal Hunain, singa perang Badar dan singa perang Hunain. Alladzi lam yakfir walau tarfat ain, yang tidak pernah kafir walaupun sekedip mata. Nah, itulah yang menjadi nisbat daripada laqab karramallahu wajha di sini. Sayyidina Ali karramallahu wajha, yang Allah muliakan wajahnya. Kenapa laqab? Kan setiap nisbat itu pasti adalah jelas. Setiap nisbat, setiap laqab, setiap gelar pasti ada nisbat. Setiap gelar itu pasti ada penyanda. Abu Nawas, bapaknya kerah baju. Loh, kenapa kok dinamakan Abu Nawas? Karena laqabnya, gelarnya Abu Nawas, karena Abu Nawas itu dia kalau pakai baju kerahnya itu panjang sampai di atas kepalanya gini. Jadi kerah baju itu panjang. Makanya nisbatnya itu penyandaran daripada laqab Abu Nawas. Sufyan Ats-Tsauri. Ma makna Ats-Tsaur? Ats-Tsaur artinya banteng. Kenapa Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri diberi gelar banteng? Nisbatnya apa? Penyandarannya apa? Sebabnya apa? Oh, ternyata dulu beliau pernah masuk masjid mendahulukan kaki kiri.
Sehingga terdengar suara dari langit, ya Thaur qaddimul yumna. Hei banteng, dahulukan kaki kananmu. Semenjak itu beliau dipanggil Sufyan Ats-Tsauri. Imam Hatim Al-Asam. Al-Asam maknanya tuli. Loh, kenapa diberi gelar tuli? Nisbatnya apa? Penyandarannya apa? Oh, karena beliau pernah berpura-pura tuli untuk menjaga perasaannya seorang perempuan. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Loh, kenapa kok diberi gelar Al-Ghazali? Oh, karena keluarga beliau, ayah beliau, orang tua beliau itu adalah penenun, tukang tenun. Makanya dinamakan Ghazali. Abil Hasan Asy-Syadzili. Kenapa diberi gelar Asy-Syadzili? Nisbatnya apa penyandarannya? Penyandarannya Asy-Syadzili dari Maghrib, karena beliau berasal dari desa yang bernama Syadzili. Ya. Nah, setiap para sahabat Nabi Muhammad SAW memiliki gelar masing-masing. Ya. Sayyidina Abu Bakar gelarnya Siddiq. Apa Siddiq artinya? Hah? Nisbatnya apa penyandarannya? Karena beliau adalah sahabat yang mempercayai pertama kali Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau berkata, andaikan Muhammad bercerita lebih dari itu, tetap aku akan percaya kepadanya. Semenjak itu beliau diberi gelar As-Siddiq. Itu nisbatnya. Sayyidina Umar Ibn Khattab, apa gelarnya? Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya orang yang memisahkan antara kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kesalahan. Al-Faruq, orang yang bisa memilah, orang yang memisahkan, bisa memisahkan antara kebenaran dan kesalahan. Karena keberanian beliau menentang, ya, menentang sahabat-sahabat beliau yang dulu sebelum beliau masuk Islam itu ikut menyiksa para sahabat Rasulullah. Ketika beliau masuk Islam, beliau menentang, beliau melawan, walaupun sahabatnya sendiri. Nah, semenjak itu beliau diberi gelar Al-Faruq. Sayyidina Utsman bin Affan gelarnya, lakabnya Dzun-Nurain, yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Karena beliau pertama menikah dengan anak Rasulullah yang bernama Ruqayyah. Ruqayyah sekarat, beliau sakit keras, ya. Sayyidah Ruqayyah wafat, sakit keras, meninggal dunia. Sehingga Sayyidina Utsman bin Affan, beliau merasa sedih yang begitu berat. Akhirnya Rasulullah nikahkan dengan anaknya yang bernama Hafsah. Sehingga beliau diberi gelar Dzun-Nurain, yang memiliki dua cahaya. Nisbatnya adalah karena pernah menikah dengan dua putri Rasulullah SAW. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata Sayyidina Ali, karramallahu wajha, yang Allah muliakan wajahnya. Kenapa? Karena beliau tidak pernah menyembah berhala seumur hidupnya. Beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Para sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum pernah menyembah berhala. Akan tetapi Al-Imam Ali bin Abi Thalib tidak pernah. Beliau tidak pernah menyembah berhala. Makanya beliau diberi gelar yang Allah muliakan wajahnya. Karena wajah tersebut tidak pernah memandang berhala, menyembah berhala. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi. Menantu Nabi yang beda dengan yang lain. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidah Fatimah yang dalam Al-Quran Allah sebut sebagai Al-Kautsar. Dulu Nabi Muhammad SAW, semua anak laki-laki beliau wafat. Maka orang-orang kaum Nawasib ketika itu menyebut beliau dengan sebutan Abtar, Abtar, Abtar. Abtar itu artinya yang terputus. Beliau lewat disebut, ya Abtar, ya Abtar. Beliau lewat disebut, ya Abtar, ya Abtar.
Sehingga beliau bersedih. Ketika beliau bersedih, turunlah ayat, Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya telah kami anugerahkan kepadamu, wahai Muhammad, perumpamaan Al-Kautsar. Siapa? Sayyidah Fatimah. Fasalli li rabbika wan, maka salatlah dan berkorbanlah untuk Tuhanmu. Inna syani'aka, yang menghinamu, yang mencacimu, yang memakimu, merekalah orang-orang yang terputus. Dan kata Rasulullah, kullu nasabin, semua nasab bersambung kepada ayahnya, illa Fatimah, illa abna Fatimah, kecuali putra-putra Fatimah. Putra-putra Fatimah nasabnya bersambung kepadanya. Nah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dilamar oleh para sahabat-sahabat. Banyak sahabat-sahabat yang melamar Sayyidah Fatimah, tetapi tidak diberi oleh Rasulullah, nggak dikasih oleh Rasulullah. Sampai-sampai ada satu hadis yang berkaitan dengan itu. Kata Rasulullah, ana basyarun mithlakum, aku manusia sama seperti kalian. Aku menikah dengan putri-putri kalian, dan aku menikahkan putri-putriku dengan kalian, illa Fatimah, kecuali Fatimah. Pernikahan Fatimah, aku menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mendapatkan perintah dari Allah untuk menikahkan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Loh, kenapa kok enggak dengan sahabat yang lain? Karena tidak ada yang sekufu, tidak ada yang sekafaah dengan Sayyidah Fatimah pada masa itu, kecuali hanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pengen ngelamar Sayyidah Fatimah, cuma malu kepada Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah menyindir. Apa sindirannya Rasulullah? Apakah Ali tidak tahu kalau aku memiliki anak perempuan yang bernama Fatimah? Saking pengennya Rasulullah mengambil Imam Ali sebagai menantu. Rasulullah ngomong begitu. Apakah Ali nggak tahu kalau aku punya anak perempuan yang bernama Fatimah? Akhirnya Sayyidina Ali memberanikan diri melamar Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha dengan dengan lamaran, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib melamar Sayyidah Fatimah dengan mahar baju perang. Karena cuma itu satu-satunya harta beliau. Harta beliau satu-satunya baju beliau. Lamar, akhirnya menikah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salah satu daripada ahlul kisah. Ahlul kisah itu adalah golongan orang-orang yang diselimuti oleh Jibril alaihissalam. Siapa saja ahlul kisah? Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Orang-orang yang diselimuti oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat yang paling pintar, sahabat yang paling cerdas. Sampai-sampai kata Rasulullah, ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Aku kota ilmu, Ali adalah pintunya. Kalau ente orang pengen menyelami lautan ilmu Rasulullah, maka ente harus melalui ilmu Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ente pengen menyelam dalam lautan ilmu Rasulullah, harus melalui ilmu Ali bin Abi Thalib. Karena Imam Ali bin Abi Thalib lah yang memegang gerbang daripada kota ilmunya Rasulullah SAW. Cerdas. Bahkan para sahabat-sahabat Nabi yang lain, ketika diberikan pertanyaan kemudian tidak bisa menjawab, maka mereka pasti merujuk, mengembalikan kepada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Contoh Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu datang seorang rahib, seorang pendeta Yahudi. Ini pendeta nanya kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, kalau kau bisa menjawab pertanyaanku, aku masuk Islam. Apa pertanyaannya? Yang pertama, sebutkan siapa saja makhluk-makhluk yang tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Kedua, sebutkan makhluk yang punya ayah tapi tidak punya ibu.
Ketiga, sebutkan makhluk yang punya ibu tapi tidak punya ayah. Keempat, sebutkan gemboknya langit, kuncinya langit. Yang kelima, siapa kuburan yang berjalan selama 40 hari melewati seluruh samudra. Kuburan yang berjalan dalam bumi melewati seluruh samudra. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau tidak bisa menjawab dan beliau membawa pendeta tadi kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Ali, aku tidak bisa menjawab pertanyaan daripada rahib." Kata Sayyidina Ali, "Apakah betul kalau aku bisa menjawab pertanyaanmu kau akan masuk Islam?" "Ya." "Baiklah, akan aku jawab pertanyaanmu." Dikasih pertanyaan tadi. Beliau sebutkan, "Ketahuilah, makhluk-makhluk yang tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Pertama, Adam. Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kedua, domba Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yakni Nabi Ismail. Ketika akan disembelih, Allah rubah menjadi seekor domba itu tidak ada ayah, tidak ada ibu. Ketiga, ularnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa melemparkan tongkat, tongkat itu menjadi ular. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Yang keempat, ontanya Nabi Allah Saleh. Onta Nabi Allah Saleh. Unta Nabi Allah Saleh itu dari batu. Keluar dari batu. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Yang kelima, tanah liat yang Nabi Allah Isa tiup menjadi seekor tidak punya ayah, tidak punya ibu. Satu pertanyaan terjawab. Yang kedua, siapa makhluk yang punya ayah tapi tidak punya ibu? Beliau jawab, Siti Hawa. Loh, kok bisa ya? Adam, bapaknya manusia. Adam kan bapaknya manusia. Hawa Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Terus yang ketiga, punya ibu tapi tidak punya ayah. Isa Ruhullah alaihissalam. Nabi Allah Isa alaihissalam. Punya ibu, tidak punya ayah. Yang keempat, kuncinya langit, gemboknya langit. Apa itu? Syirik. Menduakan Allah. Ketika seseorang menduakan Allah, maka semua amalnya apanya tidak akan diterima oleh Allah. Terkunci langit untuknya. Doanya apanya semuanya. Yang kelima, kuburan yang berjalan selama 40 hari mengelilingi samudra. Apa jawab beliau? Nabi Allah Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan paus, yang dimana ikan paus itu bernama Nun. Ikan pausnya namanya Nun dalam kitab. Ikan paus yang bernama Nun yang membawa Nabi Allah Yunus berkeliling selama 40 hari. Lihat bagaimana kecerdasan daripada seorang Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Ada seorang wanita datang dengan kurma yang ada di mulutnya. Dia cerita bahwasanya ketika kurma tersebut masuk ke mulutnya, dia mau makan kurma, suaminya bilang, "Kau buang itu, kau lempar, kau muntahkan kurma itu, aku cerai engkau. Kau muntahkan kurma itu, aku cerai. Kau telan, aku cerai." Bagaimana caranya biar agar terpisah, agar tidak terjadi perceraian? Sedangkan kurmanya udah di mulut. Mau dibuang, mau dimuntahin, mau dikeluarin, jatuh talak. Mau ditelen, jatuh talak. Bagaimana caranya agar tidak jatuh talak? Apa jawab beliau? Beliau menjawab, makan setengah, buang setengah. Karena lafaz yang dikeluarkan oleh suamimu itu adalah satu buah kurma, tidak ada lafaz setengah. Maka telan setengah, keluarkan setengah. Bahkan ketika ada musyawarah
Para sahabat-sahabat musyawarah, paling banyak yang diambil pendapatnya, ra'yinya, pandangannya, ijtihadnya adalah ra'yi dan ijtihad al-Imam Ali bin Abi Thalib. Contoh, ketika Khalid ibn Walid radhiyallahu an menemukan kaum homo, ya, kaum homo atau disebut dengan liwat, ya. Ketika Khalid bin Walid menemukan kaum homo, para sahabat berkumpul, ini harus diapakan ini? Ini orang-orang yang homo ini harus diapakan? Apa hukuman yang harus kita berikan? Yang satu bilang, oh diginiin. Sahabat yang satu bilang, harus kita giniin. Sahabat yang satu bilang, harus kita gini. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? La ya'mal kullu ummatin la ya'mal hadzal amal illa ummatan wahidatan. Faqad alimtum ma fa'alallahu biha. Tidak ada yang melakukan perkara ini. Karena itu pertama kali di zaman Rasulullah menemukan kaum homo. Kata Sayyidina Ali, tidak ada satupun umat, para nabi, para rasul yang pernah melakukan perbuatan seperti ini illa ummatan wahidatan, kecuali hanya satu umat, yaitu umat Nabi Allah Lut. Faqad alimtu ma fa'alallahu biha. Dan kalian tahu apa yang Allah siksa azab apa yang Allah berikan kepada mereka, kata Imam Ali. Fa'ara, maka menurut pandanganku, menurut pendapatku, harikhum binar, bakar mereka dengan neraka. Bakar mereka dengan api, sebagaimana Allah membakar kaum Nabi Lut dengan api dari langit. Diambil pendapat itu. Nah, akhirnya ada larangan. Setelah itu timbullah larangan menyiksa, ya, mengkisos, menyiksa, menghukum manusia dengan api. Nggak boleh. Setelah adanya larangan itu, maka tidak boleh lagi menghukum manusia dengan api kecuali Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan api neraka. Diambil pendapat Imam Ali. Penempatan tahun di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Orang bingung, tidak punya tahun. Waktu itu pakai tahun tahun Qamariyah, hitung-hitungannya pakai bulan. Semua bingung. Ada satu sahabat yang bilang, bagaimana kalau kita ambil bagaimana kalau kita ambil tahun dari lahirnya Rasulullah? Ada yang bilang, bagaimana kita ambil dari Rasulullah diangkat menjadi Rasul? Ada lagi pendapat, bagaimana kita letakkan tahun bagi umat Islam dari mulai wafatnya Rasulullah. Macam-macam pendapat. Gala Imam Ali bin Abi Thalib, dha'ulin nas, ya, kata beliau, letakkan bagi manusia sana tahun min narkil madinatil asnam ila madinatil iman. Letakkan bagi manusia, maksudnya letakkan bagi umat Islam tahun yang dimana mulai dari kita meninggalkan negeri berhala menuju negeri iman. Maksudnya mulai kita hijrah dari Makkah menuju Madinah. Maksudnya ambil tahun, letakkan tahun bagi umat Islam, ambilnya itu dari mulai hijrah. Makanya dinamakanlah hijri. Itu pendapat Imam Ali bin Abi Thalib yang diambil. Itu beliau, ya. Paham? Nah, di sini beliau berkata, Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah qal. Beliau berkata, sudah nak jelasin kan siapa beliau? Beliau berkata itu sekilas tentang beliau sedikit. Kata beliau, la aduwa, tidak ada musuh. Tidak ada musuh yang harus lebih engkau musuhi minal jahal, daripada kebodohan. Jadi musuh yang paling besarmu itu adalah kebodohan. Musuh yang harus paling kau musuhi. Musuh yang harus paling engkau perangi, itu kebodohan. Kenapa? Karena kebodohan itu ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena kebodohan itu tidak tampak, tidak kasat mata, nggak kelihatan. Dan adanya dalam diri kita. Mending kalau kita sadar diri kita bodoh. Bagaimana kalau kita tidak sadar diri kita bodoh? Mending kalau rajulun yadri, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu, orang yang bodoh dan sadar kalau dirinya bodoh. Orang kalau
bodoh dan sadar kalau dirinya itu bodoh, maka dia akan berusaha menghilangkan kebodohan dalam diri. Terus bagaimana kalau rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri? Orang bodoh, goblok, ya, dan dia tidak sadar kalau dirinya bodoh. Orang yang bodoh dan tidak sadar kalau dirinya bodoh, bagaimana mungkin dia akan menghilangkan kebodohan dalam dirinya, sedangkan dia bodoh tapi merasa pintar. Sedangkan dia bodoh tapi dia tidak sadar kalau dirinya bodoh. Nah, inilah musuh terbesar yang harus engkau lawan, yang harus engkau musuhi. Bagaimana cara melawannya, Beb? Bagaimana cara memeranginya? Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seorang, tidak ada manusia ini dilahirkan dalam keadaan berilmu, itu tidak ada. Para nabi, para rasul, beliau-beliau belajar kepada Allah. Nabi Allah Adam, siapa yang mengajarkan Asmaul A'zam? Allah yang mengajarkan. Nabi Muhammad, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mengajarkanku, sehingga sebaik-baiknya pengajaranku. Apalagi kita. Tidak ada orang dilahirkan tahu-tahu alim. Orang dilahirkan tahu-tahu pinter. Nggak ada. Ini pada intinya kita lahir dalam keadaan tidak tahu. Kalau pengen tahu ya belajar. Kalau nggak belajar ya mana bisa kita tahu. Ini paham? Tidak ada. Mau siapapun, mau ustadz, mau kiai, bapak ente kiai, kakek ente kiai, bapak ente habib, kakek ente habib, nggak belajar, ya nggak bisa jadi orang berilmu. Bapak ente kiai, kakek ente kiai, kenapa mereka jadi kiai? Kenapa mereka jadi ustadz? Karena mereka belajar. Kenapa mereka jadi ulama? Karena mereka belajar. Ente walaupun anaknya ulama, tapi kalau ente nggak belajar, nggak bisa kedudukan ente disamakan dengan bapak dan kakek ente. Paham? Ada Habib alim. Bapaknya alim, kakeknya alim. Kenapa tuh Habib bapaknya alim, kakeknya alim? Karena bapaknya itu Habib, kakeknya itu Habib belajar. Nah kalau si Habibnya nggak belajar, Habibnya bodoh, ya tidak bisa disamakan kedudukannya dengan bapaknya dan kakeknya. Bodoh tetap bodoh. Nah, maka hilangkan kebodohan itu dengan apa caranya? Dengan belajar. Ingat itu musuh paling besar itu. Musuh yang harus ente perangi. Jangan ente biarkan kebodohan dalam diri itu. Paham? Nah, sampai-sampai dikatakan, nah, orang bodoh itu yang kayak gimana sih orang bodoh itu? Waqi'un fi tarki ta'at wa fi'lil ma'asi sya'am aba. Orang bodoh itu mereka orang-orang yang terjatuh di dalam perbuatan, ya, meninggalkan ketaatan, melakukan kemaksiatan. Orang bodoh, buta agama, buta Islam, buta Quran, nggak kenal Allah, nggak kenal Rasul, nggak kenal mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, mana yang menyelamatkan dia, mana yang merugikan dia, mana yang mencelakai dia nggak tahu. Ini orang bodoh. Mereka yang disibukkan dengan urusan dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang bodoh. Ya, ini bodoh yang dimaksudkan di sini bukan bodoh dalam urusan duniawi, bukan. Banyak orang pintar urusan dunia, profesor, doktor. Tapi yang dimaksudkan bodoh di sini itu, Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan bodoh dalam urusan akhirat, bodoh dalam urusan agama. Contoh begini. Kalau orang pintar, mereka akan bersungguh-sungguh dalam hal apa? Dalam hal yang sudah dijamin atau hal yang belum dijamin? Hah? Orang yang berakal, orang yang pintar, mereka akan bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang belum dijamin atau mencari sesuatu yang sudah dijamin. Yang belum dijamin.
Tapi coba ente lihat, kita lihat orang-orang sekarang, orang-orang kita ini. Mereka sibuk mencari sesuatu yang telah dijamin sehingga lupa kepada hal yang telah dijamin. Mereka sibuk mencari sesuatu yang sudah dijamin sehingga lupa terhadap sesuatu yang belum dijamin. Padahal mereka orang-orang yang pinter dalam urusan dunia. Maksudnya apa? Sibuk nyari harta, sibuk. Padahal udah dijamin. Tapi akhirat, sorga yang belum dijamin, mereka nggak bersungguh-sungguh. Harusnya kan kebalik. Kalau orang pinter, orang alim, ya orang pinter, mereka akan bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang sudah dijamin. Apa mencari sesuatu yang belum dijamin? Apa itu? Sorga. Anak nggak dijamin sorga. Ente orang nggak ada dijamin sorga. Nah, kita harus bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang belum dijamin. Tapi sesuatu yang sudah dijamin biasa-biasa aja. Itu kalau orang yang pinter, orang alim, orang yang mengenal, orang yang tahu, orang yang dekat. Tapi kalau orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu, mereka bersungguh-sungguhnya dalam urusan yang sudah dijamin, tetapi urusan yang belum dijamin mereka biasa-biasa saja. Bahkan mereka tinggalkan dan tidak mau tahu urusan itu. Buta Islam, nggak kenal Allah, nggak kenal Rasul. Qala Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Terus lantas Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Dunia tempat untuk beribadah. Lantas bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah kalau kita nggak tahu ilmunya? Makanya bodoh itu musuh yang paling harus ente musuhi. Hilangkan kebodohan dalam dirimu. Bagaimana caranya? Belajar. Nggak ada lagi cara lain. Tidak ada penghalang antara dirimu dengan ilmu. Walaupun ente mau muda, mau tua, mau kaya, mau miskin. Ente mau anak raja. Ente mau cucunya raja, cucunya Nabi Muhammad, cucunya ulama besar, mau cucunya siapa. Ente mau punya harta sebanyak apapun, ente mau harta ente kaya kayak Nabi Sulaiman, mau kaya mau miskin, siapapun wajib untuk belajar. Bagaimana cara ente bisa tahu cara beribadah kepada Allah kalau ente nggak belajar? Nah, makanya itu orang bodoh itu waqi'un fi tarkit ta'at, terjatuh di dalam meninggalkan ketaatan kepada Allah, wa fi'lil ma'asi, dan melakukan kemaksiatan. Fa innahu, dan mereka nggak tahu, dia nggak tahu. Fa innahu la yadri ayu syai'in, dia tidak tahu perkara apa, sesuatu apa, atau allati amarahu bi fi'liha. Dia nggak tahu ketaatan-ketaatan apa saja, perintah-perintah apa saja yang Allah perintahkan baginya. Dia nggak tahu itu orang bodoh. Wala ayu syai'il ma'siyah, dan dia tidak tahu maksiat apa saja allati nahahu ani irtakabiha. Dia nggak tahu maksiat apa, perbuatan dosa apa, mau dosa kecil, mau dosa besar, yang harus dia jauhi. Dia nggak tahu. Yakni apa perintah Allah yang harus dia taati dan apa larangan Allah yang harus dia jauhi, dia nggak tahu. Hadzal jahil. Ini orang bodoh. Tapi masih mending kalau orang bodoh ingin menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Dia masih mau belajar. Ada yang lebih parah. Siapa itu yang lebih parah? Bodoh, goblok, tolol, sok pinter. Ini kalau dalam bahasa nahwu, jahil murakkab. Jahil, bodoh yang tersusun. Batu di atas batu. Orang bodoh. Dia tidak tahu apa itu keberkahan, apa itu barokah. Kita orang ziarah ngambil berkah, dihina, dicaci. Orang bodoh. Kita orang ziarah para wali,
Ya, dihina, dicaci. Apa itu ziarah itu? Nggak ada itu. Paham? Datang ke ulama-ulama, datang ke orang-orang soleh untuk mencari keberkahannya. Tapi karena kebodohan mereka, ya itulah. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Aku sanggup berdebat dengan 1000 orang pintar. 1000 orang alim, aku sanggup berdebat. Tapi 1 orang bodoh, aku tidak mau berdebat dengan 1 orang bodoh. Kenapa? Ntar nular bodohnya. Ikut-ikutan bodoh nanti. Nah makanya, inti orang, hilangkan kebodohan dalam diri kita. Ana aja masih belajar sampai sekarang. Ada hal-hal yang Ana nggak tahu, Ana belajar. Terus Beb, sampai kapan Ana harus belajar? Sampai kapan Ana harus menghilangkan kebodohan dalam diri Ana? Selama ente hidup, selama itu ente harus belajar. Itu jawaban dari para guru-guru kita orang. Umur, usia, tahta, pangkat, kedudukan, garis keturunan, nasab tidak jadi penghalang bagi seseorang untuk mencari dan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Paham tum? Wa fil jahli qabla mauti mautun li ahli fa ajsaduhum qabla al kuburi kuburu. Wa fil jahli, dan di dalam kebodohan, qabla mauti mautun li ahli, sebelum kematian datang, sesungguhnya orang yang bodoh itu telah mati. Wa ajsaduhum, dan jasad mereka orang-orang yang bodoh, qoblal kuburi kuburu, sebelum jasadnya terkubur, sesungguhnya jasadnya telah dikubur. Yakni maksudnya apa? Maksudnya orang bodoh itu kayak mayat. Orang bodoh bagaikan mayat. Nggak usah nunggu mati. Sesungguhnya hakikatnya, kalau ngomong syariat, ya syariatnya dia hidup, tapi hakikatnya dia mati. Kenapa mati? Lah bagaimana nggak mati? Dia nggak kenal Allah, nggak kenal Rasul, nggak kenal Islam, nggak kenal iman. Terus masih dianggap orang hidup. Sedangkan hidup Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita untuk beribadah kepadanya. Terus orang-orang yang meninggalkan ibadah pantas disebut orang hidup? Lah. Makanya di sini dikatakan laisa man mata fastara bimayitin. Innamal maitu mayitul ahya. Bukanlah mayat dalam hal ini, dalam hal bodoh ini, bukanlah orang yang mati itu disebut mayat, bukan. Innamal mayitu, sesungguhnya mayat yang dimaksudkan di sini mayitul ahya, mayat yang hidup. Siapa mayat yang hidup? Orang yang bodoh. Walaupun mereka berjalan di siang hari, mayat. Syariatnya ya hidup, hakikatnya mereka mati. Jiwa mereka mati, hati mereka mati. Jiwanya mati, hatinya mati, batinnya mati. Lah Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Lantas orang yang meninggalkan ibadah, melakukan maksiat, meninggalkan ketaatan, pantas disebut orang hidup? Lah. Mayyitul ahya, mereka adalah orang mayat-mayat yang hidup. Paham? Nah, kita bodoh, tapi jadilah kita golongan yang bodoh, tapi berusaha menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Yakni kita memusuhi, melawan. Dengan cara apa, Bela? Jangan kita udah bodoh, tolol, goblok, terus sok pinter. Ini namanya bodoh yang tersusun. Bodohnya tersusun rapi. Batu, bukan batu di atas batu. Bodoh. Jadi ada 2 golongan. Rajulun la yadri, wa yadri annahu la yadri. Yang kedua, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Yang pertama, ada orang yang bodoh, tidak tahu, tapi dia tahu kalau dia tidak tahu.
Maksudnya dia bodoh dan dia sadar kalau dirinya bodoh. Orang yang bodoh dan sadar kalau dirinya bodoh berarti apa? Dia berusaha menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Dengan cara apa? Belajar ilmu agama, berguru. Kalau mau berguru pun yang jelas gurunya harus punya sanad keilmuan. Harus punya sanad ilmu. Jangan asal berguru. Kalau asal berguru, akhirnya tersesat. Akhirnya bengkok. Harus jelas sanad keilmuan. Ente orang belajar sama ana. Sanad ilmu ana ada dari Habib Hussein As-Segaf. Ana punya guru. Ana belajar ke Habib Hussein. Habib Hussein belajar ke Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri belajar ke Habib Abdullah Syatri. Terus sampai Rasulullah. Satu. Apalin itu. Kedua, guru anak Abu Yazin Baharun. Abu Yazin Baharun. Ustaz Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Al-Habib Saleh. Al-Idrus Malang. Beliau bertiga belajar ke Abu Ya Maliki, Habib Muhammad bin Al-Maliki. Terus nyambung sampai ke itu namanya sanad keilmuan. Sehingga nggak sembarangan ngomong. Setiap berbicara ada maroji, ada landasan. Berguru pun nggak boleh asal-asalan. Berguru kepada guru yang punya sanad keilmuan yang sambung sampai kepada Rasulullah. Iya. Banyak sekarang ini orang bodoh. Bodoh yang jadi tadi yang terakhir itu. Bodoh tapi ngerasa pinter. Ngoceh sana, ngoceh sini. Ngomong ini. Tapi bodoh. Dan tidak sadar kalau dirinya bodoh. Dan bahkan dianggap pinter oleh orang-orang. Abu Janda, Adi Armando. Jahil orang bodoh ini. Bodoh dalam urusan agama. Berbicara agama. Oke lah kalau tahu urusan agama terus berbicara agama. Bodoh dalam hal agama. Terus mau sok-sokan kayak sok tahu dalam hal agama. Padahal bodoh agama, buta agama. Baca Fatihahnya masih berantakan. Kita orang belajar Fatihah 1 tahun. Banyak. Orang bodoh ngoceh, ngomong, bla 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 bla. Tapi dianggap pinter. Ini banyak nih begini. Paham? Ini hajar fauqal hajar, batu di atas batu. Jahil murakkab. Jahil murakkab. Makanya waktu itu waktu sidang dulu. Ada satu kiai. Ini kiai, katanya kiai. Tapi ketika ana beri pertanyaan agama, dia nggak bisa jawab. Akhirnya ana bilang, yang mulia, ada satu cerita. Ada seorang pejuang, ini pejuang dikejar oleh kerbau. Ketika dia dikejar oleh kerbau, maka orang-orang bertanya, wahai pejuang, kenapa engkau lari dari kejaran kerbau itu? Padahal engkau bisa menghantam kerbau itu dalam 1 kali hantaman. Kamu pejuang. Kau bisa hantam itu kerbau, kau bisa jatuhkan itu kerbau. Apa jawaban pejuang itu? Aku tahu dia ini kerbau. Tapi kerbau ini tidak tahu kalau aku pejuang. Makanya aku lari dari dia. Nah di sini pertanyaannya, siapa pejuangnya, siapa kerbaunya? Langsung jamaah di situ yang hadir di sidang, Kiai Kebo. Langsung pada begitu semua. Paham tuh? Jadi hilangkan kebodohan dalam diri kita. Sebab kebodohan itu mayat. Nah, yang menentukan bukan ana, bukan ana. Ana cuma menyampaikan amanah. Ana punya sedikit ilmu yang ana tahu, ana sampaikan ke ente orang.
Yang punya niat, yang punya kemauan untuk menghilangkan ente sendiri. Ana, ya Rasulullah balaghtul amanah. Ya Rasulullah, aku telah sampaikan amanah. Aku sampaikan ilmu kepada kalian. Dan ana berusaha. Ana berusaha memberikan pemahaman, penjelasan yang sesuai dengan kadar akal kalian untuk menerima. Ana berusaha. Ada orang yang nggak mau tahu. Dia cuma ngajar aja. Dia nggak mau tahu mau itu orang paham mau enggak. Ada yang begitu. Ada pengajar yang begitu. Dia ngajar tapi dia nggak mau tahu. Mau paham kek, mau enggak kek, bodo amat. Ana enggak. Ana berusaha biar ente orang paham. Ana berusaha menghilangkan kebodohan dalam diri ente. Tapi apalah daya. Ana sudah mengajarkan ilmu, sudah memberikan pemahaman, penjelasan, berusaha berkali-kali berusaha menghilangkan kebodohan dalam diri ente orang. Tapi kalau ente nggak mau ya nggak bisa. Semua pilihan ada di tangan ente. Ente mau jadi mayat atau enggak, mau selamat atau celaka, mau beruntung atau rugi, mau bodoh atau pinter. Pilihan ada di tangan ente, di hati ente, kemauan ente, niat ente, tujuan ente. Paham tum? Maka hilangkanlah kebodoh. Sampai-sampai yang terakhir. Wa qala Sa'al bin Abdullah Tustari radhiyallahu an. Ya. Min kibaril a'immah, mutakallimin fi ulumil ikhlas wa riyad wan nafas. Ini Al-Imam Sa'al bin Abdullah Tustari. Beliau daripada salah satu pembesar a'immah, pembesar para sufi, pembesar para sufi. Ya. Pembesar para sufi, keikhlasannya luar biasa. Riyadhahnya, melatih jiwanya, tazkiyatun nafasnya. Al-Imam Sahal bin Abdullah Tustari rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Beliau berkata, apa kata beliau? Ma'usiyallahu bima'siyatin a'zam minal jahl. Subhanallah. Kita bayangkan. Tidak ada maksiat. Tidak ada kemaksiatan kepada Allah yang lebih besar daripada kebodohan. Yakni bodoh itu maksiat yang besar. Jangan ente pikir bodoh itu bukan maksiat. Ada tanya, nuntut ilmu hukumnya apa? Meninggalkan kewajiban berarti maksiat. Bahkan bukan hanya wajib, sangat-sangat wajib. Ente sholat nggak pakai ilmu, sholat ente nggak diterima. Kullu amalin bila ilmin amaluhu mardudatun atukbalu. Setiap amal tanpa didasari dengan ilmu maka amalnya mardudatun, ditolak, tidak diterima, la tukbalu. Nah, bagaimana ente bisa sholat tanpa ente belajar ilmunya Berarti menuntut ilmu, belajar ilmu sholat itu lebih wajib daripada sholat. Karena dengan ilmu itu ente bisa tahu bagaimana tata cara sholat. Malil wasail hukmul magasid. Kalau naik ke atas, contohnya naik ke atas hukumnya wajib. Maka yang menjadi pendorong, yang menjadi sebab ente bisa naik ke atas itu juga hukumnya wajib. Apa yang menjadi sebab ente naik ke atas? Tangga kan? Kalau naik ke atas wajib, maka tangga juga hukumnya wajib. Sebab kenapa? Tangga yang menjadi perantara ente bisa naik ke atas. Makanya nuntut ilmu itu sangat wajib. Sehingga meninggalkannya, yakni nggak belajar, membiarkan kebodohan, itu pun sangat-sangat maksiat. Paham ya? Ya? Ya, ini semua ada di ente orang. Ya, bukan ada di anak. Anak pun masih belajar. Sampai sekarang anak masih belajar. Ente pikir anak nggak belajar, anak masih belajar sama anak punya guru-guru. Sekalipun lewat telepon, anak belajar. Hal-hal yang anak tidak tahu. Hal-hal yang anak tidak tahu, anak tidak pernah malu untuk bertanya. Anak nggak pernah malu untuk bertanya hal yang tidak anak tahu dalam ilmu agama. Anak nggak tahu, anak tanya. Paham? Jadi anak udah kasih ke ente. Semuanya tergantung ente. Jangan sampai kayak lilin. Anak bakar itu lilin. Untuk apa? Untuk menerangi ente. Maksudnya apa? Ini tamthil, perumpamaan. Anak bakar lilin. Anak bakar lilin untuk apa? Untuk bikin ente
terang. Maksudnya apa? Ana udah kasih ilmu ke ente. Ana udah kasih pemahaman, penjelasan, berusaha menghilangkan kebodohan. Udah ana terangi nih lilin. Tapi ente yang tiup. Ana terangi lagi, ana pasang lagi. Ente tiup. Berarti kan ente yang nggak mau diterangi. Ente yang nggak mau dibimbing. Ente yang nggak mau ditunjuk ke jalan yang benar. Ente yang mau tersesat. Ente yang mau tenggelam di dalam lautan kebodohan. Ente berarti yang mau tenggelam dalam lautan maksiat. Ente berarti yang mau membiarkan musuh terbesar itu hidup dalam diri ente. Ana udah nyalakan lilin ini untuk menerangi ente. Ente tiup. Ana ini lagi. Ente tiup lagi. Ana ini lagi. Ente tiup lagi. Paham? Paham? Akhir. Ya. Nanti besok masih tentang bab ilmu. Wallahu a'lam. Ya Rabbana atarafna. Wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah